الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuja Allah dengan hati kita, mengakui bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, seraya kita mengikrarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang patut untuk dipuji. Segala pujian hanya miliknya. Selalu kita basahi lisan kita dengan pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting dari itu pula, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal soleh kita, yaitu perbuatan-perbuatan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya nikmat semuanya ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah agar dengan syukur yang sebenar-benarnya Allah akan semakin menambah kita nikmatnya dan semakin menjadikan kita hambanya yang pandai bersyukur, serta menjadikan kita sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala upaya-upaya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk nikmat yang kita rasakan saat ini adalah dengan kita menghadiri kajian majelis ilmu. Kita berada di taman surga. Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati kebun surga, maka nikmatilah. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Mereka para sahabat berkata, kebun surga itu apa ya Rasulullah? Qal hilaqad dzikr. Kemudian Rasulullah mengatakan, kebun surga atau taman surga itu adalah halaqa zikir, yaitu halaqa ilmu. Maka pada pagi hari ini kita mendapatkan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah agar senantiasa nikmat ini ditambah oleh Allah. Dimudahkan jalan kita untuk memahami agama Allah, karena ini merupakan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah dengan kebaikan yang banyak, niscaya Allah akan memahamkan padanya agamanya, agama Allah. Dan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dengar, ilmu yang telah kita pelajari bersama, dan agar dengan itu semuanya kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah diagendakan
bahwa pada hari ini kita akan mengkaji bersama kitab Tauhid Muyassar. Sesuai dengan namanya, Tauhid Muyassar adalah materi tauhid yang sangat mudah untuk dipelajari bersama. Karena kemudahan buku ini terbukti ataupun terlihat dari tata bahasa yang digunakan di dalam buku ini. Tata bahasa yang sangat mudah, yang dapat difahami oleh semua yang membaca buku ini, baik itu pemula ataupun bahkan lanjutan, ya. Dan sesuai dengan namanya, Tauhid Al-Muyassar adalah tauhid yang disusun oleh Syekh Abdullah ibni Ahmad Al-Huwail, ya, dengan rangka-rangka susunan materi ataupun judul-judul subjudul yang sangat mudah, yang dapat kita fahami, ya, bersama. Dan judul-judul tersebut merupakan rangkaian-rangkaian dari hal-hal yang wajib untuk kita ketahui dalam masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya buku ini sangat layak untuk dibaca. Buku ini juga sangat layak untuk dipelajari serta dijadikan satu agenda daurah, ya. Dan alhamdulillah ini merupakan salah satu daurah yang membahas secara khusus kitab ini. Meskipun pada hari ini kita tidak membahas, ya, seluruh buku, ya, kajian dari kitab Tauhid Al-Muyassar, tapi insyaallah buku ini akan berkelanjutan di dalam, ya, pembahasan-pembahasan daurah yang akan datang sampai kita benar-benar menguasai dan menyelesaikan buku Tauhid Al-Muyassar, ditulis oleh Abdullah ibn Ahmad Al-Huwail. Naam, para jamaah yang dirahmati Allah, materi yang diamanatkan kepada kami di dalam pembahasan daurah kali ini adalah ada sekitar 12 materi disusun dalam 2 sesi. Jadi sesi yang pertama jam 8 sampai jam 9.30, kemudian sesi yang kedua jam 10 sampai jam 11.30. Setiap sesi terdiri dari 1,5 jam. Kita akan membahas 11 judul dalam buku ini. Pembahasan yang pertama adalah Al-Kufru bit-Taghut, yaitu mengingkari taghut. Kemudian pembahasan yang kedua tentang masalah Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan pokok yang wajib untuk kita ketahui. Kemudian pembahasan yang ketiga, pembahasan tentang Al-Kufru, tentang kufur. Pembahasan yang keempat yaitu pembahasan tentang an-nifaq, kemunafikan. Kemudian yang kelima, kita akan membahas tentang al-wala wal bara, ya, berlepas diri dan loyalitas. Kemudian pembahasan yang keenam dalam buku ini adalah aqsamun nas fi ma yajibu fi haqqihim minal wala wal bara, yaitu bagian atau pembagian manusia dalam hal yang wajib, ya, di dalam hak mereka dalam al-wala wal bara, yaitu dalam rangka untuk berlepas diri dan atau berloyalitas dan berlepas diri. Kemudian pembahasan ke-7, ke-8, ke-9, ya, ke-7 sampai ke-12 para jamaah ini membahas tentang 3 pokok dalam agama Islam, yaitu al-Islam, al-Iman dan al-Ihsan. Serta diakhiri pembahasan ini, ya, dengan sub yang ke-12 al-alaqah bainal Islam wal iman wal ihsan, yaitu hubungan antara ketiga hal itu, Islam, iman dan ihsan. Naam, fanabda, maka kita akan mulai pembahasan ini biidznillah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala 1,5 jam ke depan, yaitu pembahasan tentang al-kufru bit-taghut sampai pembahasan tentang aqsamun nas fi ma yajibu fi haqqihim minal wala wal bara, yaitu pembagian manusia dalam, ya, kewajiban-kewajiban di dalam haknya pada permasalahan, ya, loyalitas dan berlepas diri. Naam, al-kufru bit-taghut, kufur terhadap at-taghut. Ma makna taghut?
Apa definisi dari at-taghut? At-taghut secara definisi ada dua. Definisi secara bahasa dan definisi secara istilah atau syar'an. Dan kalau kita membahas tentang hal-hal di dalam agama Islam, maka wajib sebelum kita membahas hal tersebut kita mengetahui mahiyatuhu. Kita mengetahui apa itu pembahasan yang akan kita bahas. Seperti kita membahas tentang masalah kufur kepada taghut. Maka kita tidak akan tahu hukum tentang kufur terhadap taghut ya, kalau kita tidak mengetahui apa itu taghut sendiri ya. Naam, apa itu taghut? Syekh Abdullah Al-Huwail mengatakan taghut secara bahasa diambil dari kata at-tughyan wa huwa tajawuzul had. Diambil dari kata at-tughyan dalam bahasa Arab yang artinya adalah tajawuzul had, yaitu melampaui batas. Taghut itu secara bahasa melampaui batas. Secara istilah syar'an, ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Disebutkan oleh beliau apa saja yang melampaui batas, yang melampaui batas dari seorang hamba dari perkara yang disembah, diikuti atau ditaati. Sekali lagi ya, saya ulangi. Ma tajawaza bihil abdu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Beliau mengatakan secara syariat taghut itu adalah apa yang dilampaui oleh seorang hamba ya, apa yang dilampaui oleh seorang hamba dari sesembahan, dari sesuatu yang diikuti dan yang ditaati. Jadi apa saja dalam hal ini ya, di dalam penyembahannya ya, di dalam mengikutinya, di dalam mentaatinya, dalam hal ini melampaui batas, maka itu adalah taghut. Yang dimaksud melampaui batas itu adalah apa? Tatkala seorang hamba menyembah bukan pada dasarnya atau pada dasar yang diperintahkan untuk menyembah. Ini artinya menyembah sesuatu melampaui batas, menjadikan sesuatu tersebut disembah dengan cara melampaui batas. Artinya sesuatu itu tidak layak untuk disembah tapi disembah. Ini namanya taghut. Begitu juga dalam hal mengikuti, sesuatu itu diikuti dengan cara melampaui batas. Artinya sesuatu itu tidak layak untuk diikuti tapi dia ikuti. Berarti mengikutinya di sini adalah melampaui batas di antara batas yang ditetapkan. Begitu juga ya, dalam hal ketaatan. Ketika seorang hamba mentaati sesuatu dalam hal yang tidak layak untuk ditaati, maka ketaatannya tersebut juga dikatakan ketaatan yang melampaui batas. Jadi melampaui batas di sini adalah ya, jika seorang hamba melakukan sesuatu yang mana perlakuan tersebut tidak sesuai pada batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Itu adalah ya, yang melampaui batas atau dikatakan di sini at-taghut ya. Jadi sekali lagi para jamaah, taghut itu adalah seluruh apa yang disembah, diikuti, ditaati dalam hal yang melampaui batas, itu adalah taghut. Nah, di dalam Islam kita diperintahkan untuk mengkufuri taghut ya. Wajib untuk mengkufuri taghut atau mengingkari at-taghut. Dan mengingkari at-taghut merupakan salah satu hal yang diperintahkan pertama kali di dalam Islam. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Huwail, wujubul kufri bit-taghut, kewajiban mengingkari taghut. Awwalu maftaradallahu ala ibni Adam al-kufra bit-taghut wal iman bihi wal iman billahi ta'ala. Pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas anak Adam itu adalah mengingkari at-taghut dan beriman kepada Allah. Jadi mengingkari at-taghut ini didahulukan daripada iman kepada Allah. Alasannya apa? Sebelum kita membahas masalah dalil ini. Alasannya apa? Alasannya bahwa ini sebagian ulama mengatakan seperti itu, bahwa jika kita beriman kepada Allah kemudian mengkufuri taghut,
maka iman kita di dalam diri kita tidak akan murni. Tidak akan murni. Dan hal inilah yang menafikan kemurnian keimanan kepada Allah. Maka sebelum kita isi diri kita dengan beriman kepada Allah, maka wajib bagi kita untuk menghilangkan seluruh kerak-kerak, menghilangkan seluruh aspek-aspek hal-hal apa saja yang mengotori keimanan tersebut, sehingga hati ini bersih, suci, dibersihkan seluruhnya. Baru setelah dibersihkan, diisi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ya, sebagian ulama ada yang mengistilahkan dengan at-tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah, tahu tasfiyah? Apa tasfiyah itu? Mensucikan. Jadi hal yang pertama kali kita lakukan sebelum kita mengisi sesuatu yang murni, harusnya tempatnya itu dibersihkan dahulu. Adakah kemudian ketika kita mengisi sesuatu yang murni tanpa kita membersihkan tempatnya, hal itu akan menjadi murni? Tidak, akan masih tercampur dengan sesuatu yang lainnya. Maka caranya adalah kita membersihkan dahulu kerak-keraknya. At-tasfiyah, dibersihkan dahulu. Setelah dibersihkan, baru kemudian diisi. Diisi dengan sesuatu yang murni, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalimat tauhid, apa kalimat tauhid? La ilaha illallah. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan penafian. Dimulai dengan apa? Membersihkan kotoran-kotoran dari seluruh sesembahan-sesembahan. La ilaha, tidak ada sesembahan. Tidak ada sesembahan yang layak untuk disembah di muka bumi ini. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah di muka bumi ini. Dibersihkan dahulu. Kemudian diisi dengan setelah itu penetapan bahwa penyembahan yang berhak itu adalah milik Allah semata, illallah. Naam, dalil dalam masalah ini, dalil dalam masalah mengingkari at-taghut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat itu seorang rasul yang mempunyai misi an i'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah at-taghut. Tinggalkanlah at-taghut artinya jauhkanlah dirimu dari at-taghut. Ayat ini ya, syahidnya adalah ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan ingkarilah taghut. Ya. Tinggalkanlah at-taghut. Dan itulah misi para rasul. Itulah misi para rasul, di mana Allah mengutus mereka di muka bumi ini. Dari sejak rasul pertama yaitu Nuh alaihissalam sampai yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai misi ini. Tidak ada seorang pun rasul yang diutus di muka bumi ini kecuali membawa misi ini. Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan tinggalkanlah at-taghut. Sifatul kufri bit taghut. Sifat mengingkari taghut. Bagaimana sifatnya? Di sini Syekh Abdullah mengatakan sifat mengingkari at-taghut ada dua sifat. Yang pertama adalah dengan cara anta'takid butlana ibadati ghairillah wa tatrukuha wa tubghiduha, yaitu engkau mengakui kebatilan sesembahan selain Allah. Engkau mengakui berarti di mana letaknya? Dalam hati. Engkau mengakui ya kebatilan seluruh sesembahan selain Allah. Wa tatrukaha, kemudian engkau meninggalkannya karena itu batil, maka engkau meninggalkannya. Wa tubghiduha, dan engkau membencinya. Membenci sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang pertama ya. Sifat mengingkari pada taghut adalah dengan apa? Dengan cara kita meyakini akan kebatilan seluruh sesembahan selain Allah, kemudian meninggalkannya dan membencinya. Kemudian sifat yang kedua adalah
antukaffira ahlaha wa tu'adihim. Dan sifat yang kedua adalah engkau wajib untuk apa? Mengkufuri, ya, mengkufuri orang-orang yang melakukannya, melakukan peribadatan selain Allah. Wa tu'adihim, dan engkau memusuhinya. Engkau mengkufuri sesembahan atau engkau mengkufuri orang-orang yang melakukan penyembahan selain Allah, menyembah kepada tauhid, dan engkau memusuhinya. Ini sifat mengkufuri tauhid, ya. Jadi arti sifat mengkufuri tauhid di sini adalah para jamaah bahwa usaha kita untuk mengkufuri tauhid tidak akan berhasil, tidak akan sukses kecuali dengan dua perkara ini. Ini namanya sifat tauhid, ya. Jadi dengan kita meyakini akan kebatilan seluruh sesembahan kepada Allah, sesembahan selain Allah, ya, meninggalkannya dan apa? Membenci sesembahan tersebut. Kemudian yang kedua adalah dengan cara kita apa? Mengkufuri ahlunya, mengkufuri orang-orang yang menyembah tauhid, ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan memusuhi mereka. Memusuhi mereka para jamaah dalam arti di sini, ya, bukan memusuhi, ya, bahwasanya dia itu seorang manusia, tidak. Memusuhi akan apa? Memusuhi akan perilaku yang dia lakukan di dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini ditampakkan oleh para anbiya. Salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam menampakkan permusuhan kepada mereka, ya. Menampakkan permusuhan kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyembah tauhid, ya. Wa bada bainana wa bainahumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai dikatakan, dan telah tampak permusuhan antara kami dengan mereka, dengan kalian, ya. Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdau abadan, selamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Jadi, ya, memusuhi orang-orang yang menyembah tauhid ini bukan satu sikap keras para jamaah, bukan, ya. Bahkan sebagian orang mengatakan, keras sekali Islam itu, berarti tidak. Ini sebagai konsekuensi dalam rangka kita memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi ini tidak bisa lepas, ya. Nah, kalau kita ingin memurnikan ibadah kita kepada Allah, namun kita masih apa? Masih lembek terhadap orang-orang yang beribadah kepada selain Allah dan masih menerima mereka, maka tauhid kita tidak khalis, tauhid kita tidak murni. Masih ada apa? Keloyalan. Nanti akan ada pembahasan tentang al-wala wal bara, ya. Keloyalan kepada mereka. Padahal, ya, al-wala wal bara ini adalah harus ada di dalam diri seorang. Jangankan di agama Islam para jamaah, di agama lain pun akan diajarkan seperti itu. Mereka ketika apa? Ya, menerapkan ataupun menanamkan nilai-nilai agama di tengah-tengah mereka, maka akan memusuhi orang-orang selain mereka. Dan ini suatu hal yang fitrah, ya. Satu hal yang fitrah yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Karena ya, para jamaah yang dirahmati Allah, ya, mengkufuri tauhid, ya, dengan dua sifat ini adalah sifat kelaziman yang harus dilakukan oleh seseorang jika ingin agar tauhidnya itu benar-benar murni. Ya, sekali lagi, ya, sifat dari mengkufuri tauhid ada dua, ya. Dengan cara kita apa? Meyakini kebatilan seluruh sesembahan selain Allah, ya. Kemudian kita meninggalkannya dan membencinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengkufuri orang-orang yang melakukan hal itu. Mengkufuri atau mengingkari orang-orang yang apa? Melakukan penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan memusuhinya. Ru'usut tawaghid, tokoh-tokoh ataupun, ya, pemimpin-pemimpin tauhid. Siapakah mereka? At-tawaghid kutsur. Tauhid itu banyak sekali, ya. Lakin ru'usahum, ya, khamsatun. Akan tetapi pokok-pokok dari tauhid, ya, pemimpin-pemimpin dari tauhid itu ada 5. Yang pertama adalah jelas syaitan atau iblis. Semoga Allah melaknat dia. Kemudian yang kedua, ya, pokok ataupun, ya, pemimpin dari tauhid adalah man ubida min dunillah wa huwa radin.
orang yang diibadahi selain Allah dan ia ridho. Seseorang yang diibadahi selain Allah dan ia ridho. Ya, lihat, ada keridhoan. Maka poin yang kedua ini para jamaah, jika ada orang yang diibadahi selain Allah tapi dia tidak ridho, maka tidak termasuk tagut. Contoh, ada orang yang menjadikan Nabi sebagai objek peribadatan selain Allah, tapi Nabi tidak ridho, nah maka bukan tagut. Ya, jadi perhatikan ini ya, poin yang kedua ya, orang yang disembah selain Allah tapi dia ridho, bahwasanya dirinya disembah, maka dia tauhid. Kemudian yang ketiga, manda'an nas ila ibadati nafsihi, siapa yang menyeru manusia untuk menyembah dirinya. Siapa yang menyeru manusia untuk menyembah dirinya, maka yang menyeru inilah adalah tauhid. Karena dia menyeru manusia untuk menyembah dirinya. Kemudian yang keempat, manidda'a syai'an min ilmil ghaib, orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, mengetahui perkara yang gaib. Ini juga tauhid dari para penyihir, tukang tenun ya, kemudian tukang santet ataupun apa? Dengan istilah orang sekarang, orang pintar. Nah, ini termasuk apa? Termasuk tauhid. Mereka itu termasuk tauhid karena mereka apa? Mengaku dirinya mengetahui perkara yang gaib. Kelima, man hakama bi ghairi ma anzalallah, orang yang berhukum dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah. Orang yang berhukum selain dengan apa yang diturunkan oleh Allah. 5 pokok ini adalah ru'asa at-taghut, yaitu pemimpin-pemimpin taghut. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian pembahasan yang berikutnya kita akan membahas tentang al-usul ats-tsalatsah, yaitu 3 landasan pokok yang wajib diketahui oleh segenap kaum muslimin. Apa saja 3 landasan itu yang harus diketahui oleh segenap kaum muslimin? Ini kayaknya harus diketahui nih para jamaah. Kalau nggak tahu 3 landasan ini, berarti ketahuan dirinya tidak pernah ngaji. Dan ini landasan 3 ini harus diketahui segenap muslim. Seorang muslim tidak ada udzur ya dalam untuk mengetahui hal-hal ini. Yang pertama, mengetahui Rabbnya. Seorang mukmin harus mengetahui Rabbnya. Seorang hamba mengetahui Rabbnya. Yang kedua, para jamaah, seorang mukmin harus mengetahui atau seorang hamba mengetahui agamanya. Kemudian yang ketiga, seorang hamba mengetahui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahia as'ilatul qabri, dan 3 pokok ini adalah 3 pokok hal yang ditanya di kuburan. Jadi yang ditanya di kuburan 3 hal ini para jamaah. Anda ulang-ulangi 3 hal ini ya. Anda pelajari benar-benar, Anda amalkan, insya Allah Anda akan ditetapkan oleh Allah ketika apa? Di kuburan nanti ditanya tentang 3 hal ini. Inilah materi pertanyaan yang ada di kuburan. Jangan dianggap ini sepele para jamaah. Betapa banyak orang menganggap pertanyaan ini adalah sepele, pengetahuan ini sepele, tapi secara realita ternyata dia tidak bisa apa-apa ketika menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di kuburan. Meskipun pertanyaan ini nampak dasar sekali. 6. Al-aslul awal, dasar yang pertama adalah ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang hamba wajib mengetahui Rabbnya. Dalam rangka mengetahui Rabbnya, maka ada 3 pokok yang wajib untuk diketahui oleh seorang hamba. Dalam rangka mengetahui Rabbnya, seorang hamba wajib mengetahui 3 hal. Yang pertama, fihi masail, di dalamnya terdapat masalah-masalah yang wajib diketahui. Anna Rabbana huwallazi rabbana wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi. Bahwasanya Rabb kami adalah Allah.
anna rabbana huwallah, bahwasanya Rabb kami adalah Allah, alladzi rabbana, yang telah mentarbiyah kami, membimbing kami, wa rabba jami'al alamina bini'amihi, dan telah membimbing seluruh alam semesta ini dengan nikmatnya, telah membimbing seluruh alam semesta dengan nikmatnya. Itu perkara yang harus diketahui yang pertama dari mengetahui Rabb Azza wa Jalla. Yang kedua, annallaha azza wa jalla huwal ma'budu wa laysa lana ma'budun siwa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb kita itu adalah azza wa jalla, dialah yang berhak untuk disembah. Bahwa Rabb kita Allah azza wa jalla, dialah yang patut dan berhak untuk disembah. Dan tidak ada sesembahan apapun kecuali Dia. Tidak ada sesembahan apapun kecuali Dia. Dia tunggal dan Dia saja semata yang berhak untuk disembah. Itu yang kedua. Pokok yang ketiga ya, dalam mengetahui Rabb kita adalah arafna rabbana bi ayatihi wa makhluqatihi al-azimah. Kita mengetahui Rabb kami, kita mengetahui Rabb kita dengan apa? Dengan ayat-ayatnya, makhluk dan makhluk-makhluknya yang agung. Dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya yang agung. Ayat-ayatnya ini maksudnya adalah tanda-tanda kebesarannya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam makhluknya itu adalah apa? Al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, yaitu adanya malam, adanya siang, adanya matahari, dan adanya bulan. Itu adalah apa? Itu adalah sebagian tanda di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah adanya siang, adanya malam, siang, matahari, bulan dan matahari. Jadi kalau kita mengetahui dan melihat malam, kemudian siang, dan ia saling silih berganti, kemudian malam ditandai dengan adanya bulan, siang ditandai dengan adanya matahari, maka itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lis-samsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Di sini ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang hal itu. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adanya malam dan siang, wasyamsu wal qamar, dan adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, maka janganlah kalian sujud kepada bulan atau matahari ataupun bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun, dan sujudlah kalian hanya kepada Allah yang telah menciptakan mereka, jika kalian benar-benar beribadah hanya kepadanya. Surat Fussilat ayat yang ke-37. Ayat ini menunjukkan sekali lagi para jamaah bahwa ya, ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, adanya waktu malam, waktu siang, adanya matahari dan bulan. Kemudian ya, wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dengan ini kita mengetahui kebesaran Allah, yang dengan ini kita mengetahui Rabb kita Azza wa Jal adalah as-samawatus sab', yaitu ya bumi yang langit yang 7 petala, langit 7 petala sampai 7 tingkatan.
Begitu juga al-arduna as-sab', begitu juga bumi yang 7 tingkatan sampai tingkatan ke bawah. Begitu juga dari sini ya, wa man fihinna wa ma bainahunna, ya. Dan apa saja yang ada di antara keduanya dan apa saja yang ada di dalamnya, ya. Apa saja yang ada di antara keduanya dan apa saja yang ada di dalamnya. Itu adalah apa? Termasuk di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla di sini para jamaah yang dirahmati Allah adalah dengan tanda tersebut kita mengetahui Allah. Jadi mengetahui Allah tidak dengan zatnya Allah, tidak. Karena kita tidak bisa menjangkau zatnya Allah. Cukuplah kita mengetahui Allah adalah dengan melihat seluruh alam semesta ini. Ya. Tafakkur, ya, memperhatikan seluruh alam semesta ini. Maka dari sana ya kita akan apa? Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada apa? Satu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan maha besar. Jadi dengan melihat tanda-tandanya. Nah, itu mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian al-aslu tsani, dasar yang kedua di antara dasar yang harus kita ketahui di dalam agama Islam oleh kaum muslimin adalah ma'rifatul abdi dinahu. Seorang hamba wajib untuk mengetahui agamanya. Agama di sini adalah agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk mengetahui agamanya seorang hamba, di dalam hal ini wajib seorang hamba untuk mengetahui beberapa hal. Mengetahui beberapa hal. Di sini nanti akan ada penjelasan lanjutan tentang hal-hal yang harus kita ketahui dalam agama kita. Yang pertama adalah ad-din alladzi la yaqbalullahu dinan siwahu wal Islam. Yaitu yang wajib diketahui dari seorang hamba akan agamanya, agama yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selain dia adalah agama Islam. Ini dasar yang pertama, ya. Dari dasar apa? Mengetahui agama Allah. Yang pertama adalah agama Islam yang patut diketahui oleh seorang hamba. Yang mana agama Islam ini adalah agama yang tidak ada agama yang diterima oleh Allah darinya kecuali dia, kecuali Islam. Kemudian yang kedua yang wajib diketahui oleh seorang hamba tentang agamanya adalah Islam itu apa sih? Nah, kalau kita mengetahui agama kita itu adalah agama Islam, Islam itu apa? Nah, di sini ada pertanyaan, jika kita mengatakan Islam itu apa, maka kita juga wajib mengetahui Islam itu secara definisi dan mengetahui tentang rukun-rukunnya. Nah, nanti secara khusus masalah pembahasan tentang masalah Islam akan kita bahas pada ya poin ataupun pembahasan yang ke-7 halaman 42 dari buku ini. Islam definisinya apa? Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah al-istislamu lillah, yaitu menyerahkan diri kita kepada Allah dengan mentauhidkannya. Al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kita kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh kepadanya. Tunduk dan patuh kepada Allah maksudnya. Kemudian yang berikutnya al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan serta orang-orang yang melakukannya. Ini adalah Islam secara definisi. Ya.
Adapun Islam secara rukun Islam nanti akan kita bahas ya secara detail pada pembahasan berikutnya. Kemudian ya hal yang perlu diketahui pula oleh seorang hamba dari agamanya adalah yang ketiga, maratibuddin salasa. Ya, tingkatan agama itu ada 3. Tingkatan agama itu ada 3. Tingkatan yang pertama itu adalah Islam itu sendiri. Nah, ini nanti juga akan dibahas ya. 3 tingkatan ini akan dibahas pada pembahasan yang ke-7 sampai pembahasan yang terakhir dari daurah ini ya. Sampai pembahasan yang ke-12. Al-Islam wal iman wal ihsan. Islam, iman dan ihsan. Ini wajib kita ketahui ya, apa itu Islam, apa itu iman, atau apa itu ihsan. Nah, ya, 3 hal itulah yang wajib untuk diketahui seorang hamba akan agamanya. Kemudian pengetahuan yang berikutnya yaitu al-aslu tsalits, dasar yang ketiga dari dasar yang wajib untuk diketahui oleh seorang muslim adalah ma'rifatul abadi nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba wajib untuk mengetahui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi masail. Nah, mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kita mengetahui nama dan nasabnya. Kok sebegitunya, Pak Ustadz? Kenapa kita harus mengetahui namanya? Iya. Seseorang jika mengetahui sesuatu maka akan memudahkan dia untuk mencintai sesuatu tersebut ya. Dan kita diperintahkan untuk mencintai Rasulullah SAW. Betul? Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah kalau kita tidak mengetahui Rasulullah? Mengetahui dari yang dasar dahulu, namanya, nasabnya, ya. Kemudian Rasulullah itu dari keturunan siapa? Bagaimana sepak terjangnya, ya, perjalanan hidupnya dan sebagainya. Itu juga bagian dari apa? Mengetahui Nabi kita Muhammad SAW. Dari sini baru nanti kita lahir cinta kepada beliau. Ternyata seperti itu Rasulullah SAW. Karenanya apa saja ya yang mendorong kita untuk bisa ya mencintai Rasulullah, hukumnya apa para jamaah? Nah, mencintai Rasulullah hukumnya apa? Hukumnya wajib. Jangan ragu-ragu Anda mengatakan itu ya. Bahkan kewajiban mencintai Rasulullah SAW di atas ya, di atas mencintai kita kepada anak kita, orang tua kita, bahkan diri kita sendiri. Jadi jangan ragu-ragu kita mengatakan kewajiban kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Taib ya. Nah, sesuatu yang mengarahkan kita kepada mencintai Rasulullah SAW, maka hukumnya juga wajib. Makanya mengetahui nama beliau, mengetahui nasab beliau, mengetahui sepak terjang beliau, ini juga wajib bagi kita ya. Wajib bagi kita untuk mengetahuinya agar tumbuh cinta kepada beliau. Yang pertama ya, dalam rangka untuk mengetahui Nabi kita Muhammad SAW, yang harus kita ketahui adalah nama beliau dan nasab beliau. Nama Nabi Muhammad siapa? Muhammad bin Abdullah. Terus bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf. Terus bin Qusay, bin Kilab ya. Hashim ini dari Quraisy ya. Dan Quraisy dari Arab. Dan Arab ya merupakan keturunan dari Nabi kita Ismail alaihi assalam. Itu adalah hal yang wajib untuk kita ketahui. Minimal kita ketahui apa? Nama Nabi kita, bapaknya, kakeknya, keturunannya, kabilahnya, sudah selesai. Ya, itu minimal. Kalau kita mengetahui detail dalam masalah ini, maka itu lebih baik. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ya, bin Abdi Manaf ya. Hashim. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ya.
Hashim ini dari Quraisy dan Quraisy dari bangsa Arab, dan Arab merupakan keturunan dari Nabi kita Ismail bin Ibrahim Al-Khalil alaihi wassalam. Ini adalah sesuatu yang wajib untuk diketahui dari nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur beliau berapa? Umur beliau Rasulullah SAW diberi umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala 63 tahun. Memang para ulama berbeda pendapat, tapi perbedaan pendapatnya tidak jauh, antara 63 sampai 4. Kita katakan 63 tahun umur beliau. Wa minha arba'una qabla nubuwah. Di antara 63 tahun tersebut, 40 tahun beliau itu habiskan umurnya sebelum menjadi nabi. Jadi beliau 40 tahun sebelum menjadi nabi. Di umur 40 baru beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Kemudian sisanya berapa? 40 ke 63. Berapa? 23. 23 inilah masa kenabian beliau. 23 adalah masa kenabian dan kerasulan beliau. Jadi singkat sebenarnya ya. Nabi SAW diangkat menjadi nabi itu singkat. Tidak seperti nabi-nabi terdahulu yang umurnya itu sampai ratusan tahun ya. Ratusan tahun, beberapa abad dan sebagainya. Rasulullah cuma ya umurnya 63. Itu pun masih dikurangi dengan ya masa kenabian. Masa kenabian beliau cuma 23 tahun. Ya. 23 tahun, tidak lebih dari itu. Nah, kemudian nubuwwatuhu wa risalatuhu. Nah, yang ketiga ya, perkara yang ketiga yang wajib untuk kita ketahui dari Nabi kita Muhammad SAW adalah nubuwahnya dan risalahnya. Nabi SAW diangkat sebagai Nabi itu dengan surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan surat ini Rasulullah SAW diangkat sebagai Nabi. Namun beliau diangkat sebagai seorang Rasul dengan diturunkannya surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Dengan dua surat ini, Iqra dan Al-Muddathir, beliau diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Kemudian yang keempat, negeri beliau dan negeri tempat hijrahnya beliau. Negeri beliau di mana? Kalau dikatakan negeri di sini berarti tempat kelahiran beliau. Negeri beliau atau tempat kelahiran beliau di mana? Di Mekah. Dan selama beberapa tahun, sekitar 40 tahunan beliau berada di negeri Mekah ini. Baru kemudian negeri hijrahnya beliau. Beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan negeri hijrah di sinilah juga negeri di mana beliau wafat. Negeri hijrah di sini adalah negeri di mana beliau wafat dan beliau dikuburkan di sana, di dalamnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang kelima yang patut diketahui dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Ya. Apa materi yang ditugaskan kepada beliau untuk berdakwah di tengah-tengah manusia? Sebagaimana apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu untuk menanamkan dan menegakkan tauhid. Ba'athahu Allahu bin nadar anisyirki. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. Rasulullah ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan dan mengajak mereka untuk ke tauhid. Itu inti dari dakwah beliau dan itu inti juga dari dakwah nabi-nabi sebelum beliau. Taib, itu adalah tiga landasan yang patut kita ketahui. Sengaja kita ya sedikit-sedikit para jamaah, karena kalau kita membahas detail dalam hal ini maka waktu tidak akan cukup ya.
Silakan nanti jika ada yang tidak bisa belum diketahui maka bisa ditanyakan. Kita membahas sesuai dengan apa yang dibahas di dalam buku ini ya. Tadi saya juga sedikit memberikan dalil padahal tidak ada dalilnya di sini ya. Tapi tidak mengapa ya. Karena kita dikejar waktu kita hanya cuma setiap sesi itu 1,5 jam. Sedangkan pembahasan kita dalam setiap sesi beberapa bahasannya. Naam, al-kufru, pembahasan yang berikutnya adalah tentang kekufuran atau kekafiran. Ta'rifuhu, definisi dari kekufuran. Definisi dari kekufuran ada 2. Ada definisi secara bahasa, ada definisi secara istilah. Secara bahasa kekufuran itu maknanya adalah as-sitru wat taghtiyah. As-sitru itu adalah menutup. Ya. At-taghtiyah juga menutup. Menutup atau membungkus. Menutup atau membungkus, at-taghtiyah juga menutup. Itu secara bahasa. Ada juga yang mengatakan as-sitru itu adalah mengubur. Ya, mengubur berarti menutup. Adapun secara istilah, al-kufru diddul Islam. Kufur itu adalah lawan dari Islam. Lawan dari Islam maka kekufuran. Anwa'uhu, macam-macam kekufuran. Ada berapa? Ada 2. Ada al-kufru, kufrun akbar, ada kufrun asghar. Yang pertama adalah kufrun akbar, yaitu kufur besar. Kemudian yang kedua adalah kufur asghar, kufur yang kecil. Kufur akbar di sini ada beberapa masalah atau beberapa hal yang patut untuk kita ketahui tentang kufur akbar, kufur besar. Permasalahan yang pertama yang harus kita ketahui tentang kufur akbar adalah definisinya. Apa definisi dari kufur akbar? Definisi dari kufur akbar adalah adamul imani billahi wa rusulihi sawa'an kana ma'hu takdzibun aw lam yakun ma'hu takdzib. Definisi dari kufur akbar itu adalah tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Rasul di sini bukan hanya Rasulullah saja ya, tapi para Rasul. Tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada para Rasul. Sawa'an kana ma'hu takdzib, baik tidak berimannya itu dikarenakan takdzib, pendustaan, aw lam yakun ma'hu takdzib, atau tidak berimannya tersebut tidak dibarengi dengan kedustaan. Sekali lagi saya ulangi. Definisi dari kufur akbar adalah tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada para Rasulnya. Baik tidak berimannya itu disertai dengan pendustaan, mendustakan Allah dan mendustakan para Rasulnya, atau tidak disertai dengan pendustaan. Ini perlu dijelaskan kayaknya ini. Di sini tidak ada penjelasannya tapi perlu dijelaskan. Taib. Kufur kepada Allah dan ya tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya yang disertai dengan kedustaan. Bagaimana bentuknya? Bagaimana ya? Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah tidak beriman seseorang kepada Allah dan kepada para Rasulnya disertai dengan pendustaan adalah bahwa ia mendustakan akan Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan akan keberadaan Allah. Mendustakan akan rububiyah Allah, mendustakan akan uluhiyah Allah, mendustakan akan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berikut mendustakan akan kekuasaan Allah. Ya, ini termasuk dalam rububiyahnya. Ya. Kemudian mendustakan para rasulnya, mendustakan para rasulnya, baik mendustakan para rasul secara keseluruhan atau mendustakan sebagian rasul dan mengimani sebagian yang lainnya. Paham ya? Paham di sini? Taib. Tidak mendustakan. Bagaimana? Tidak mendustakan. Dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya, tapi tidak mendustakan. Tidak dibarengi dengan kedustaan. Maksudnya di sini bahwa dia percaya kepada Allah. Ada Allah itu ada.
ya, dia tidak mendustakan. Ketika ditanya, para rasul ada? Iya ada. Tapi dia tidak mendustakan Allah dan tidak mendustakan Rasul. Tapi tidak mengimani ajarannya. Paham? Tidak mengimani Allah artinya tidak mengimani apa-apa yang datang dari Allah. Tidak mengimani apa-apa yang datang dari Rasul. Inilah yang dikatakan ya, tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada para rasul disertai dengan tidak adanya kedustaan. Tidak mendustakan, aslinya dia tidak mendustakan Allah. Allah ada, percaya dia. Para rasul ada, tapi tidak mau menerima agama Allah. Paham ya? Tidak mau beriman kepada agama Allah. Tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada para rasul dan sebagainya. Itu maksud dari tidak dengan kedustaan. Sebenarnya para jamaah, kedua-duanya ini juga dikatakan kufur ya. Kedua-duanya dikatakan kufur. Tapi yang pertama dengan kedustaan ini adalah yang paling berat. Ini yang paling berat ya. Meskipun kedua-duanya adalah kufur. Artinya kufur di sini adalah jika seseorang itu mati dalam keadaan itu, maka dia pasti akan masuk neraka. Faham? Taib. Hukmuhu, hukum orang yang kafir, yukhriju minad-din wal millah. Hukumnya jelas. Orang yang kufur adalah mengeluarkan dia dari agama. Mengeluarkan dia dari agama ataupun dari keyakinannya. Anwa'uhu. Nah, macam-macam kufur ada 5. Macam-macam kekufuran ada 5. Yang pertama kufru takdzibin, yaitu kekufuran dengan pendustaan. Kufru takdzib, kekufuran disertai dengan kedustaan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 68. Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzaban bil haqqi lamma ja'ah. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin." Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban." Dan siapakah orang yang paling zalim daripada orang-orang yang mengada-ngada atas Allah dengan cara berdusta? Mengada-ngada ya atas Allah dengan cara berdusta. Au kadzdzaba bil haqq, atau mendustai kebenaran yang datang dari Allah, lamma ja'ahu, atau mendustai kebenaran yang datang kepadanya. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Bukankah neraka jahanam itu adalah tempat kembali bagi orang-orang yang kafir? Maka di dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang paling zalim adalah orang yang apa? Orang yang berbuat mengada-ngada atas nama Allah dengan cara kedustaan atau mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Allah, yang sampaikan oleh Nabi SAW, dibawa oleh Allah kepada nabinya SAW. Maka itulah ya kufur takdzib, kufur dengan cara kedustaan atau pendustaan. Dan Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang berdusta kepada Allah dan mengkufuri Allah ini tempatnya adalah di neraka jahanam. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Itu kufur yang pertama, kufur takdzib. Kufur yang kedua adalah kufur iba wal istikbar ma'at tasdik, yaitu kufur keengganan. Kufur keengganan dan kufur kesombongan disertai dengan kepercayaan. Maksud dari kufur keengganan dan kesombongan adalah kufur yang disebabkan dengan keengganan dia untuk melaksanakan syariat-syariat Islam atau kesombongannya untuk melaksanakan Islam, disertai dengan kepercayaan padahal dia percaya. Ini juga kufur. Nah, di dalam yang kedua inilah yang dikatakan kafir kepada Allah dan kafir kepada para rasulnya yang tidak disertai dengan kedustaan. Dia masih percaya, tapi dia enggan dan sombong untuk melakukan apa-apa yang wajib bagi dirinya dalam Islam.
Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Allah berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ingatlah tatkala kami mengatakan kepada malaikat, "Usjudu li adama," sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka mereka semua sujud kecuali iblis. Allah berfirman, aba wastakbar. Iblis sungguh orangnya enggan untuk sujud dan sombong dari perintah Allah untuk sujud. Allah menyatakan wa kana minal kafirin. Maka iblis termasuk orang yang kafir. Maka dikarenakan wajud dilalahnya ayat ini, maka dikarenakan iblis itu enggan untuk sujud kepada Allah, tidak mau sujud, dan sombong untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga dia menolak apa yang diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, maka jadilah iblis termasuk orang yang kafir. Wa kana minal kafirin. Sujud kepada Adam ini sujud apa para jemaah? Sujud apa? Sujud penghambaan, penghormatan. Sujud penghormatan, bukan penghambaan, ya. Bukan penghambaan. Adapun sujud penghambaan, maka tidak boleh kita sujud kepada manusia, kepada apapun kecuali kepada Allah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan dan apa-apa saja, dan sujudlah kalian kepada yang menciptakan mereka jika kalian benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, yaitu macam dari kufur yang ketiga adalah kufru syak wa huwa kufru dzan, yaitu kekufuran disebabkan dengan keraguan-raguan. Kekufuran yang disebabkan oleh keraguan-raguan dikatakan juga kufrudzon, ya, yaitu kufur keraguan-raguan. Dalilnya adalah surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqakum min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada." Hafal surat Kahfi ini para jamaah? Insyaallah hafal ya. Sering dibaca kok setiap Jumat. 6. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dan petani ini ya masuk ke kebunnya wa huwa zalimun li nafsihi, dalam keadaan ia mendolimi dirinya sendiri. Dolim di sini adalah kekufuran, ya. Makanya berapa banyak ayat-ayat yang menyebutkan bahwa kedoliman itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Seperti ayat yang tadi kita sebutkan, ya, dalam kufur yang pertama, waman adlamu mimman iftara, dan siapakah orang yang paling dolim, yaitu orang yang paling kufur, ya. Dan di sini Allah menyebutkan wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, dan petani itu masuk ke kebunnya dalam keadaan ia mendolimi dirinya sendiri, melakukan kekufuran. Qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada, kemudian ia mengatakan ma adzunnu, saya yakin, ya, bahwa kebun ini tidak akan sirna selama-lamanya, tidak akan rusak selama-lamanya. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan, dan aku tidak yakin kalau hari kiamat itu akan tiba. Aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan tiba, akan tegak. Wala irruditu ila rabbi, seandainya aku dikembalikan kepada Rabbku azza wajal la ajindanna khairan minha munqalaba, maka aku akan mendapati tempatku yang baik di sisi Rabbku azza wajal. Ini orang yang kafir mengatakan seperti itu. Apa perkataannya? Dia, ya,
dia dengan kekufurannya mengatakan bahwa kebunnya ini tidak akan sirna selama-lamanya. Sekaligus kekufurannya menandakan bahwa dia tidak percaya bahwa hari kiamat itu akan tiba, akan tegak. Kalaulah, bahkan dia mengatakan, kalaulah seandainya dia dikembalikan kepada Rabb-nya, maka dia akan mendapatkan kebaikan sama dengan kebaikan yang dia rasakan ketika itu. Nah, kemudian dijawab oleh sahabatnya, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, maka sahabatnya orang yang kafir ini mengatakan, dan ia sedang apa? Ya, memberikan apa, bercengkara dengannya. Akafarta billadzi khalaqaka min turab, apakah dengan pernyataanmu ini engkau kufur terhadap Rabb yang telah menciptakanmu dari tanah? Tsumma min nutfatin, kemudian menciptakanmu dari nutfah, dari air mani. Tsumma sawwaka rajula, kemudian menyempurnakanmu, membaguskanmu sehingga engkau menjadi seorang laki-laki. Lakinnahu Allah, akan tetapi Allah lah Tuhanku, Rabbi, wala usyriku bi Rabbi ahada, dan aku tidak menyekutukan sedikit pun kepada Rabbku. Surat Kahfi ayat 35 sampai 38. Di sini waktu syahidnya adalah kebun ini, ya, pemilik kebun yang pertama ini yang bangga dengan kebunnya ini, dia ini ragu-ragu kalau hari kiamat itu apa ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keraguan itulah yang menyebabkan dia tidak percaya. Kafir. Paham ya? Karena keraguan-raguannya itulah terhadap hari kiamat, ya, bahwa hari kiamat itu datang atau tidak, ya. Maka itulah yang menyebabkan dia kafir. Dengan keraguan-raguannya terhadap hari kiamat itulah yang menyebabkan dia akhirnya merasa pede bahwa kebunnya itu tidak akan sirna selama-lamanya. Paham ya? Jadi dalil ini menunjukkan bahwa orang yang ragu-ragu itu juga bisa menyebabkan dirinya jatuh kepada apa? Kekafiran. Yang keempat, kufrul i'rad, yaitu kekafiran, ya, disertai dengan i'rad, yaitu pembangkangan, penolakan, ya. Pembangkangan atau penolakan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir itu menolak apa yang diperingatkan kepada mereka. Jadi kufur dengan cara menolak. Orang-orang kafir itu menolak dari apa yang kami peringatkan kepada mereka. Kemudian yang keempat, ya, macam yang kelima, kufrun nifaq, yaitu kekafiran disebabkan oleh kemunafikan. Kufrun nifaq. Dalilnya adalah dalam surat Al-Munafiqun ayat 3. Allah berfirman, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka orang kafir itu disebabkan dikarenakan mereka itu telah beriman kemudian mereka kafir. Hal itu yaitu orang-orang munafik itu, ya. Kenapa orang munafik itu kafir? Disebabkan karena mereka itu telah beriman lalu kafir. Fatubi ala qulubihim, lalu Allah Subhanahu wa taala maka ditutup, ya, hati mereka, fahum la yafqahun, sehingga mereka tidak memahaminya. Tidak memahami agama Islam. Surah Al-Munafiqun ayat 3. Itu adalah kufur nifaq. Kufrul asfar, kufrul asghar, itu adalah lima kufur, ya, yang harus kita ketahui. Kemudian yang kekafiran yang kedua adalah kufur asghar. Kufur kecil. Kufur kecil apa definisinya? Definisinya adalah kullu maksiatin warada fil kitabi was sunnati tasmiyatuha kufran walam tasik ila haddil kufril akbar. Definisi dari kufur asghar itu adalah setiap maksiat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah penyebutannya dengan
kekufuran. Setiap maksiat, perhatikan, yang penyebutannya di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan kalimat kekufuran, tapi tidak sampai pada derajat kekafiran atau kekafiran yang besar. Hukmuhu, hukumnya adalah muharram. Kufur kecil jelas ya, namanya kufur bagaimanapun, baik besar ataupun kecil, hukumnya adalah haram. Wa kabiratun min kabairid dunub, dan kufur kecil ini termasuk dosa di antara dosa-dosa besar. Lakinnahu la yukhrij sahibahu min millatil Islam, tetapi kekufuran kecil ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari dairatul Islam, dari Islam. Amthilatuhu, macam-macam atau contoh-contoh kekufuran kecil. Contoh-contohnya seperti kufur nikmat, ya. Tidak mengakui nikmat itu datangnya dari Allah dan tidak pandai bersyukur terhadap nikmat Allah. Allah Ta'ala berfirman, fakafarat bi an'umillah, lalu kemudian kaum tersebut ya mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Nahl ayat 112. Kemudian contoh yang berikutnya, yang kedua, qitalul muslim li akhihil muslim. Seorang muslim membunuh saudaranya yang muslim, memerangi atau membunuh saudaranya muslim. Ini juga termasuk apa? Kufur kecil ya, meskipun tidak sampai derajat kepada kufur besar. Tapi disebutkan di dalam hadis bahwasanya pelakunya itu adalah kufur. Makanya dikatakan ya, setiap kemaksiatan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan kalimat kufur. Perhatikan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sibabul muslimi fusukun, ya, wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim fusukun, mendebat orang muslim ini adalah kefasikan, ya. Membantah orang muslim ini adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya atau membunuhnya itu termasuk kekufuran. Lah kufur di sini adalah kufur, bukan kufur besar tapi kufur kecil. Meskipun disebutkan dengan kalimat kufur. Contoh berikutnya, yang ketiga, at-ta'nu fi ansabil akhirin, mencela nasab orang lain, mencela nasab orang lain, maka ini juga termasuk kekufuran. Kemudian yang keempat, an-niyahatu alal mayyit, meratapi kematian, sebagaimana ya disebutkan ya, isnatani finnas huma bihim kufur, disebutkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, isnatan finnasi huma bihim kufur, ada dua perkara yang ada di dalam diri manusia, dengan dua perkara ini menyebabkan manusia itu adalah kufur. Kufur di sini adalah kufur kecil. Yang pertama adalah at-ta'nu fin nasab wan niyahatu anal mayyit, ya, yaitu mencela keturunan, ya, mencela keturunan, dan an-niyaha anal mayyit, meratapi kematian. Hadis riwayat Muslim. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu tentang kemunafikan. Definisi dari kemunafikan secara bahasa, definisinya adalah al-ikhfa, yaitu ikhfa'u syai' wa irmaduhu, menyembunyikan sesuatu. An-nifaq artinya adalah menyembunyikan sesuatu atau menyamarkan sesuatu. Ini secara bahasa seperti itu. Menyamarkan sesuatu atau menyembunyikan sesuatu. Yang kedua, syar'an, yaitu definisi secara syariat, an-nifaq adalah idharu Islam wa ikhfa'ul kufri wa syarri, yaitu menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran dan keburukan. Menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran dan keburukan. Itu namanya nifaq. Anwa'un nifaq. Nifaq juga mempunyai dua macam, sebagaimana kufur. Ada nifaq akbar, ada nifaq asghar. Tapi para ulama menjabarkan nifaq akbar itu biasanya nifaq yang masuknya dalam keyakinan, itu nifaq akbar. Adapun nifaq asghar yang masuknya dalam amalan. Makanya dikaitkan dengan mereka oleh para ulama, nifaqun akbar i'tiqadi, yaitu nifaq akbar
secara i'tikad. Nifaq asghar dan nifaq asghar kecil secara amalan. Nifaq al-i'tiqadi, nifaq keyakinan. Bagaimana nifaq keyakinan? Definisinya adalah an-nifaqul akbar alladhi yudhir sahibahul islama wa yubtin al-kufr. Nifaq akbar itu adalah di mana pelakunya itu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Itu adalah nifaq akbar secara i'tikad, keyakinan di dalam dirinya. Hukmuhu, hukum dari orang yang mempunyai nifaq akbar di sini, keyakinan adalah jelas dia keluar dari Islam. Mukhrijun minal millah fid din bil kulliyah, yaitu mengeluarkan pelakunya dari agama Islam secara keseluruhan. Wa sahibuhu fid darkil asfali minan nar, dan pelakunya nanti di hari kiamat disediakan oleh Allah, ditempatkan oleh Allah di mana? Di keraknya api neraka, yaitu yang paling dalam. Itu namanya kufur nifaq akbar i'tiqadi, secara i'tikad ya. Secara i'tikad. Makanya pemunafikan secara i'tikad ini dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian macam-macam dari kekufuran atau kemunafikan yang besar. Macam-macamnya apa? Macam-macamnya ada 5 atau ada 6, di sini disebutkan 6. Yang pertama, macam dari nifaq akbar takdzibur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, takdzibu ba'di ma ja'a bih Rasul, mendustakan sebagian ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan sebagian ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, bugdur Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, bughdu ba'da ma ja'a bih Rasul, yaitu membenci sebagian ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membenci sebagian ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, al-masarra bi ikhfadi dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Senang ya jika melihat agama Rasul itu mengalami kemunduran. Senang jika melihat agama Rasulullah SAW mengalami kemunduran. Kemudian yang keenam, al-karahiyah bintisari dinil ar-rasul. Ini kebalikannya ya. Dia tidak senang kalau melihat agama Rasul itu mengalami kemenangan. Sebaliknya, nanti kebalikan dari yang kelima. Adapun nifaq amali, kemunafikan secara amalan ya. Definisinya adalah yaitu amalan ya. Amalu syai'in min a'malil munafikin ma'a baqa'il iman fil qalb, yaitu seseorang yang melakukan amalan, sebagian amalan dari amalan-amalan orang-orang munafik, namun hatinya masih ada keimanan. Sekali lagi, definisi dari nifaq asghar. Nifaq asghar amali adalah amalan yang dilakukan, sebagian amalan yang dilakukan ya, amalan-amalan dari orang-orang munafik ya, tapi hatinya masih dalam keimanan. Hukumnya ya, hukum dari nifaq asghar ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, lakinnahu muharram. Akan tetapi hukum dari nifaq asghar di sini adalah perbuatan yang haram dan termasuk dosa besar. Wa sahibuhu yakunu fihi iman wa nifaq, dan pelakunya ini di dalamnya terdapat keimanan dalam hatinya, sedikit keimanan, dan kemunafikan dalam amalannya. Wa idza kathura sara bisababi munafiqan khalisan, kalau dia melakukan amalan itu banyak, yaitu melakukan amalan kemunafikannya itu banyak, maka bisa jadi dia menjadi orang munafik khalis, munafik yang murni. Ini sebenarnya hukumnya sama dengan kekafiran ya, dari pembahasan yang sebelumnya. Amthilatuhu ya, di antara contoh-contoh bentuk nifaq asghar, kemunafikan kecil secara amalan. Yang pertama, al-kadzib fil hadis idza haddatsa kadzaba ya. Yaitu contohnya orang yang suka berdusta dalam berbicara. Nah, suka berdusta dalam bicara ini salah satu apa? Ciri dari orang munafik.
Tapi orang yang berdusta dalam bicara tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Kemudian contoh yang kedua, ikhlafu al-wu'ud, yaitu suka apa? Suka mengkhianati janji. Suka mengkhianati janji. Sebagaimana firman sabda Nabi, wa idza wa'ada akhlafa. Jika ia berjanji maka dia mengkhianatinya. Kemudian yang ketiga adalah mengkhianati amanat. Wa idza tumina khana, jika diberi amanat maka dia khianat. Kemudian yang keempat, contoh dari kemunafikan kecil adalah al-fujur fil khusumah, yaitu suka berdebat ya. Suka berdebat, dan kalau berdebat itu kemudian melakukan apa? Perbuatan keji. Kalau berdebat melakukan perbuatan keji. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fa idza khasama fajara. Jika dia kemudian mendebat, maka dia akan melakukan perbuatan keji. Kemudian yang kelima, al-ghadar fil uhud. Al-ghadar fil uhud ini sama dengan ikhlaful wu'ud ya. Yaitu suka menyalahi janjinya, suka menyalahi janjinya. Kemudian yang keenam, ini contoh sifat ya orang munafik berikutnya adalah al-iksal atau at-takasul anis shalah. Malas melakukan sholat ya, terutama malas melaksanakan sholat bersama jamaah di masjid. Bagi kaum laki-laki hati-hati ya, jangan sampai malas sholat jamaah di masjid, karena sholat jamaah di masjid ini hukumnya apa? Hukumnya wajib ya. Maka malas sholat berjamaah di masjid ya, dia sudah melakukan satu perbuatan khoslah min khoslatin nifaq ya, perbuatan di antara perbuatan kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Jika ia berdiri untuk melaksanakan sholat, jika mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, orang munafik itu ya, maka berdirinya itu dengan malas. Yuraunan nas, inginnya itu ingin dilihat oleh manusia. Yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Kemudian contoh yang ketujuh adalah ar-riya fil a'mal. Ar-riya fil a'mal as-sholihah, yaitu melakukan riya di dalam amalan soleh. Orang yang suka riya melakukan amalan soleh, maka itu ciri dari orang munafik secara amalan. Yuraunan nas ya, di dalam ayat yang tadi kita sebutkan, selalu ingin dilihat oleh manusia jika melakukan amalan. Naam, al-wala wal bara. Pembahasan berikutnya adalah tentang al-wala wal bara. Definisi dari al-wala, apa definisi dari al-wala? Al-wala secara bahasa minal wilayah wayal mahabbah. Dari kata al-wilayah, arti al-wilayah itu adalah al-mahabbah, kecintaan. Jadi al-wala itu adalah kecintaan atau loyalitas. Al-bara secara bahasa masdarul baro. Baro ya, dari masdar al-bara bimakna qata. Maknanya itu adalah memutus, qata'a. Memutus atau mengurangi, memutus. Wa minhu bari al-qalam bimakna qata'ahu. Di antara ya para ulama lugha mengatakan bari al-qalam ai qata'ahu. Jika seseorang itu memutus kolam atau memutus bolpen pena. Ta'rifuhu, kemudian istilahan, secara istilah al-wala adalah mahabbatul muslimina wa nusratihim wa ikramihim wa ihtiramihim wal qurb minhum. Yaitu mencintai kaum muslimin, menolong mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka, dan dekat dengan mereka, dekat dengan kaum muslimin. Itu namanya al-wala. Adapun al-bara yaitu bughdul kafirin, membenci orang kafir, wal bu'du anhum, dan menjauhkan diri dari mereka, wa tarku munasaratihim, dan tidak menolong mereka. Tidak menolong mereka. Itu adalah al-bara. Ahammiyatul wala wal bara. Pentingnya kita mempunyai sikap al-wala wal bara.
agar jelas siapa yang kita cintai, siapa yang kita benci, siapa yang kita loyal kepadanya, siapa yang kita tinggalkan dirinya. Yang pertama, al-wala wal bara merupakan salah satu dasar di antara akidah Islam yang patut untuk kita ketahui. Kemudian yang kedua, awthaqu ural iman. Al-wala wal bara merupakan tali keimanan yang paling kuat. Kemudian yang ketiga, pentingnya al-wala wal bara adalah annahu min millati Ibrahim alaihissalam wa millati Muhammad. Bahwasanya al-wala wal bara ini termasuk dari ajaran Nabi Ibrahim dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Aqsamul wala, macam-macam al-muwalah, macam-macam loyalitas. Apa saja macam-macam loyalitas? Ada dua. At-tawalli wal muwalah. Satunya adalah at-tawalli. At-tawalli di sini adalah apa? Memalingkan dari seseorang. At-tawalli adalah memalingkan. Kemudian yang kedua, muwalah, meloyalkan atau loyalitas. At-tawalli, maksud dari at-tawalli maknanya adalah mahabbatus syirki wa ahlihi wal kufru wa ahlihi. Mahabbatus syirki, mencintai kesyirikan dan pengikutnya, serta kekufuran dan pengikutnya. Mahabbatus syirki wa ahlihi wal kufru wa ahlihi. Maka tidak boleh kemudian kita mencintai kesyirikan dan kekufuran, harus dipalingkan. Itu namanya at-tawalli. Wa nusratul kuffar ala ahlil iman, dan menolong orang-orang kafir di atas orang-orang yang beriman. Maka harus kita palingkan. Tidak boleh kita menolong orang kafir di atas orang beriman. Hukmu tawalli di sini, memalingkan di sini, kufrun akbar. Jika orang tersebut ada dalam hal ini, maka dia menjadi kufur akbar dan dikatakan sebagai orang yang murtad di dalam agama Islam. Murtad, keluar dari agama Islam. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 51, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang di antara kalian yang melakukan wala kepada mereka, berloyal kepada mereka, maka mereka itu kalian bersama mereka. Artinya segolongan dengan mereka. Itu adalah at-tawalli. Al-muwala, al-muwala di sini adalah apa? Yaitu melakukan loyalitas kepada mereka. Jadi insya Allah ini para jamaah, kita akan lanjutkan nanti pada sesi yang kedua, karena sudah masuk jam break masuk dalam hal ini jam break. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-wala wal bara, kemudian sampai pada pembahasan tentang al-Islam, al-iman, al-ihsan dalam sesi yang kedua. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.